Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahma Pertiwi dari kelas 1 KPIC dengan NIM 2341101010285 akan mempresentasikan tentang sejarah Islam di Banyumas guna untuk tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal yang diampu oleh Ibu dosen Intan Nur Azizah. Periode pra-Islam ditandai oleh pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit dan Pajajaran. Keterisolasian geografis, peran sungai dalam distribusi ekonomi, potensi ekonomi pertanian, struktur sosial yang unik, dan pengaruh kerajaan Galuh, kehidupan sosial politik dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara ke Galuh Kawali, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kalingga dan Mataram. Selama periode Islam, peran Wali Songo, ulama lokal, dan penyebaran Islam di wilayah tersebut menjadi fokus utama pembahasan di sini. Juga mencakup peran penting tokoh seperti Syekh Mahdum Wali, Raden Banyak Blanak, Pangeran Jambu Karang, Syekh Atas Angin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Mubin Bulus dalam penyebaran Islam. Selain itu, dokumen juga membahas perkembangan Islam di era modern, termasuk munculnya gerakan keagamaan Puritan seperti Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad, seperti peran ulama dalam proses islamisasi dan rasionalisme status. Selain itu, dokumen juga membahas peran ulama dalam proses islamisasi, termasuk peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam menyebarkan ajaran Islam seperti memperkuat nilai-nilai Islam di masyarakat. Ulama lokal seperti Syekh Mubin dan Muhammad Ilyas memiliki pengaruh besar dalam dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka menggunakan berbagai mode dakwah seperti memberi teladan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan menulis buku tentang akhlak dan norma-norma agama. Ulama juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan mengelola konflik sosial melalui tarekat dan praktik beragama ala sufi. Meskipun proses islamisasi tidak berjalan lancar, linier, ulama tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Di sini juga membahas wawasan yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan peran agama dalam wilayah tersebut, serta menyoroti peran penting ulama dalam proses islamisasi dan perkembangan agama Islam di Jawa Tengah bagian barat. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan gerakan Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas, terutama dalam konteks sejarah pengusaha batik di Sokaraja. Gerakan Tarekat di Sokaraja memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pengusaha batik pribumi. Namun, kejayaan para pengusaha batik Sokaraja berakhir sejak naiknya Orde pada pertengahan dekade 1960-an. Hal ini disebabkan oleh kebijakan teknokrat yang mencabut berbagai privilege yang dinikmati Gabungan Koperasi Batik Indonesia GKBI serta serbuan impor tekstil murah yang membanjiri Indonesia. Dokumen juga membahas tentang islamisasi yang terus berlanjut di tengah melembaganya pasar kapitalis serta peran tokoh ulama di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Selain itu, dokumen juga mencakup informasi tentang berdiri sekolah swasta Al-Irsyad di Purwokerto dan Cilacap serta tren Islam moderat. Kebangkitan Islam Puritan di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau permurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurutnya, istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, membentuk identitas persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian,
Istilah revivalisme ini lebih luas jangkauannya karena pada kenyataannya kemunculan gerakan Islam radikal di negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Asia memang tidak semata-mata didorong oleh keinginan mereka untuk menerapkan makna literal dan teks-teks suci dalam kehidupan nyata, dan tidak hanya pula sekedar tandingan terhadap cengkraman barat, akan tetapi lebih filosofis. Menurut mereka, umat akan terbebas dan keterbelakangan dan keterhinaan kolektif jika mau kembali berpegang pada ajaran Tuhan, karena akan mendapat bantuan dan dukungannya. Dalam sejarah gerakan Islam, Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan pengamatan penelitian, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari keempat mazhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Fikih selain panduan praktis dalam beribadah menurut MTA sudah jadi satu dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu adanya imam mazhab yang mengikuti mazhab merupakan perbuatan taklid buta. Tidak ada usaha untuk ijtihad dan tidak belajar langsung pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Migrasi anggota satu organisasi ke organisasi lain dapat dipahami sebagai kritik internal agar ormas melakukan langkah-langkah revitalisasi perkaderan dan penguatan ideologi. Seperti di Muhammadiyah pada program penguatan ideologi dan paham keagamaan menurut Muhammadiyah atau Islam berkemajuan. Sedangkan di NU ada program penguatan paham aswaja bagi anggota. Al-Irsyad ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Namun, yang penting dicatat adalah bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehandramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai perguruan agama swasta dengan nomor induk 201. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Walid,
Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagai umat dengan karakter yang cenderung militan, spiritual, dan ideologis, namun secara umum, keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Dia menyatakan bahwa Islam modern di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku norma di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku norma di dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, memprioritaskan dialog, berpikir rasional berdasarkan wahyu, mengkoordinir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak bermaksud di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. NU dalam pengembangannya bekerja sama dengan unsur-unsur nasional radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.